Film ini menceritakan 4 sahabat dan pemandu setempat berpetualang dengan kayak, menyusuri sebuah sungai eksotis di pedalaman. Mereka yang awalnya penuh canda berubah menjadi mimpi buruk ketika arus deras membawa mereka ke jalur sungai yang salah. Tanpa disadari, mereka memasuki wilayah terlarang yang dihuni oleh suku kanibal haus darah. Hutan yang indah berubah menjadi jebakan mematikan, di mana setiap langkah bisa berakhir dengan teror. Seperti apa kisahnya? Dan inilah alur rekap filmnya. Film ini dibuka di sebuah hutan lebat di Asia Tenggara, tempat beberapa pekerja sibuk menebang pohon. Tiba-tiba, seorang penebang kayu yang mengemudikan alat berat melihat sosok misterius di kejauhan. Namun ia tak terlalu peduli dan melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, kita melihat rekannya tampak diserang sesuatu, dan penebang kayu itu menyadari hal ini lalu keluar dari kendaraannya sambil membawa kapak. Ia memanggil rekan kerjanya, dan yang mengejutkannya, ia menemukan helm berlumuran darah dan jari rekannya yang terpotong. Tommy! Ketakutan, penebang kayu itu mulai berlari ke arah yang berlawanan untuk menghindari penyerang. Ia segera jatuh ke dalam lubang maut, tetapi ia berhasil merangkak keluar dengan susah payah. Ia kemudian mulai berlari lagi, tetapi sayangnya terjebak dalam perangkap lain dan tergantung terbalik. Beberapa saat kemudian, ia didekati oleh seorang anak laki-laki suku yang menakutkan. Dan anak laki-laki itu pun melakukan hal ini. Adegan kemudian beralih ke sebuah resort tak jauh dari sana, tempat 2 pasangan suami istri sedang berlibur. Pasangan pertama adalah Richie dan Jasmine, dan yang lainnya adalah AJ dan Maya. Sambil sarapan, Richie mengajak AJ berkayak menyusuri sungai, sementara para perempuan itu berbelanja besok. Namun Jasmine merasa tersinggung karena para perempuan itu tidak bisa berpetualang, dan berkata mereka juga akan ikut. Selanjutnya, Richie mengumumkan bahwa ia telah menjual perusahaannya hari ini dan ingin merayakannya. Ia menyatakan akan menanggung semua biaya perjalanan ini, termasuk biaya pasangan lainnya. Maya gembira dengan hal ini dan berterima kasih, tetapi AJ tampak tidak senang. Kemudian, di kamar mereka, AJ yang kesal bertanya kepada Maya mengapa Richie harus menanggung biaya perjalanan mereka, dan apakah menurutnya mereka tidak mampu. Maya menghiburnya, mengingatkannya bahwa ia dan Richie telah menjadi sahabat sejak sekolah, dan itu bukan masalah besar. Namun AJ masih kesal karena Richie tidak pernah melibatkannya ketika ia pertama kali mendirikan perusahaan, meskipun mereka sangat dekat. Kita kemudian mengetahui bahwa AJ bekerja di perusahaan ayah Maya, tetapi ia tidak senang, karena semua orang tahu ia mendapatkan pekerjaan itu karena istrinya. Keesokan harinya, rombongan bersiap untuk perjalanan kayak mereka, dan bertemu dengan pemandu mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Nick, dan membagikan jaket pelampung kepada semua orang demi keselamatan. Richie kemudian mengejek AJ bahwa perjalanan ini agak mahal, tetapi memintanya untuk tidak khawatir, karena ia akan menanggung semuanya. Selanjutnya, setiap pasangan duduk di atas kayak, dan Nick, yang duduk sendirian, mengajari mereka cara mengendalikan perahu dan mendayung. Setelah berperahu sebentar, Nick menyarankan agar mereka bisa bermalam di area tersebut dan kembali ke resor besok. Rombongan setuju, dan Nick meminta ponsel mereka, yang akan ia simpan di dalam tas tahan air untuk menghindari kerusakan akibat air. Semua orang menurut, tetapi AJ mengaku ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan menolak menyerahkan ponselnya. Setelah itu, rombongan melanjutkan kayak, dan Nick mengungkapkan bahwa ayah, kakek, dan buyutnya adalah pemandu di daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa kakek buyutnya adalah orang pertama yang tiba di sana, tetapi menghilang setelah menemukan suku asli. Beberapa waktu kemudian, barang-barangnya ditemukan, bersama dengan kotoran manusia yang berisi tulang manusia. Ini menyiratkan bahwa suku tersebut kanibal, tetapi Nick meyakinkan mereka bahwa wilayah mereka jauh dan terlarang. Para gadis ketakutan mendengar ini, tetapi para pria mengira itu hanya cerita karangan. Di adegan lain, sepasang pengendara motor tiba tepat di luar area terlarang. Mereka membuat vlog singkat, menyebutkan bahwa meskipun tandanya bertuliskan dilarang masuk, mereka tetap akan masuk. Video tersebut ditonton 30.000 kali, yang membuat mereka sangat bersemangat.
This is the channel that takes you places. Yeah, baby. Coming at you live from How many views have we got? 30,000 viewers. Stay tuned, folks. Pasangan itu kemudian melewati rambu larangan dan melesat masuk ke hutan. Tapi kemudian... Pria itu ditikam di tenggorokan oleh seseorang. Pacarnya juga tersambar sesuatu dan jatuh dari motor. Ia kemudian mencari pacarnya, hanya untuk menemukan bahwa kepala pacarnya telah terpenggal. Kembali ke kelompok kayak, AJ dan Richie dengan kekanak-kanakan saling mencipratkan air. Tapi kemudian, AJ secara tidak sengaja melempar ular piton ke perahu Richie, mendorong pasangan itu untuk melompat ke air. AJ tertawa terbahak-bahak mendengar ini, dan mulai merekam Richie untuk mengolok-oloknya, tepat ketika ia jatuh ke sungai. Dalam adegan lain, wanita pengendara motor yang ketakutan itu tertatih-tatih melewati hutan, sampai ia mencapai sebuah gua besar. Ia masuk ke dalam, dan melihat noda darah di dinding. Panik, wanita itu mengeluarkan ponselnya, tepat ketika kita melihat seorang anggota suku di belakangnya. Ia kemudian mulai merekam video untuk menjelaskan situasinya yang mengerikan kepada para pemirsanya, tepat sebelum anggota suku itu melemparkan kepala pacarnya yang berdarah ke arahnya. Wanita itu lalu dibunuh secara brutal, dan kita melihat anggota suku itu memegangi kepalanya setelahnya. They killed Danny. Di tempat lain, kelompok itu tiba di tepi sungai, tempat mereka memutuskan untuk berkemah semalam. AJ frustrasi karena ponselnya tidak berfungsi, karena sebelumnya jatuh ke sungai, dan ia tidak bisa mengurus urusan pekerjaannya. Tak lama kemudian, hari mulai gelap, dan Nick serta Maya mulai mengobrol di dekat api unggun. Ia menunjukkan foto kakek buyutnya, yang menghilang di hutan ini. Nick juga bercerita tentang seorang pria dari perusahaan penebangan kayu, yang diculik dan disiksa oleh penduduk suku. Nick menceritakan bagaimana penebang kayu itu dibawa ke sebuah gua dan dibiarkan hidup. Alih-alih langsung dibunuh, ternyata penduduk suku ini tidak memiliki lemari es, sehingga mereka memotong korban mereka secara bertahap agar dagingnya tidak membusuk. Lebih lanjut, penebang kayu itu berhasil melarikan diri dari gua dan menyeberangi sungai, meskipun tumitnya terpotong hingga tembus. Ketika ditemukan, ia berteriak-teriak karena dikejar anak-anak pemakan daging. Saat itu, Aji muncul dan cemburu melihat mereka bersama. Ia mengira cerita Nick hanya karangan, dan mendesak Maya untuk tidur. You coming to bed? Yeah. Night. Night. Sekitar tengah malam, Jasmine terbangun dan pergi ke sisi hutan di sebelah perkemahan untuk buang air. Namun, AJ segera menghampirinya untuk memeluknya, karena ternyata mereka berdua memiliki hubungan rahasia. Jasmine kemudian menyarankan agar mereka mengungkapkan kebenaran kepada pasangan mereka, karena inilah tujuan perjalanan mereka. Namun, AJ menolak, menyatakan bahwa ia dan Richie sudah lama bersahabat, dan ia tidak ingin menyakiti Richie. Ia juga menambahkan bahwa ayah Maya akan segera pensiun, jadi ia harus menunggu sampai saat itu untuk menggantikannya di perusahaan. Namun, hal ini membuat Jasmine marah, karena ia menyadari bahwa AJ hanya mempermainkannya, dan tidak akan pernah meninggalkan istrinya. Keduanya mulai berdebat. Setelah itu Jasmine masuk lebih dalam ke hutan untuk menenangkan pikirannya. Sementara itu, AJ kembali ke perkemahan, di mana kita melihat Richie dan Maya terjaga sepanjang waktu. Keesokan paginya, ketika semua orang bangun, mereka secara mengejutkan menemukan Richie tidak ada di manapun. Ternyata ia bahkan mengambil kayak Nick, yang berisi semua ponsel mereka. Karena khawatir, mereka menaiki 2 kayak yang tersisa, dan pergi mencarinya. Kelompok itu akhirnya tiba di titik di sungai yang mengarah ke area terlarang. Nick sangat menyarankan mereka untuk tidak pergi lebih jauh, dan menyarankan agar mereka kembali ke jeep mereka, dan meminta pihak berwenang mencari Richie sebagai gantinya. Namun, yang lain menolak pergi tanpa Richie, dan AJ terus mengatakan semua cerita suku kanibal itu omong kosong. Hal ini membuat Nick tak punya pilihan selain setuju. Kelompok itu kemudian memasuki area terlarang, di mana mereka segera menemukan kayak kosong beserta jaket pelampung, tetapi Richie tidak ditemukan dimanapun. Ketiganya memutuskan untuk mencarinya, sementara Nick tetap tinggal di tepi sungai. Ia berjanji jika mereka tidak kembali dalam waktu 1 jam, ia akan meninggalkan tempat itu sendirian. Yang lain setuju, dan pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari Richie. Tak lama kemudian,
Nick mulai mendengar suara-suara di kejauhan. Ia pun mengeluarkan pisaunya dan pergi ke hutan untuk menyelidiki. Dengan ngeri, ia segera menemukan beberapa orang-orangan sawah berpakaian, serta sebuah pohon yang dihiasi aksesori para korban. Lebih buruk lagi, ia menemukan topi kakek buyutnya di antara mereka. Namun, ia melihat seorang anggota suku berkamuflase di dekatnya. Nick yang ketakutan segera berlari menyelamatkan diri, dikejar oleh anggota suku tersebut. Ia akhirnya mencapai kayak, dan semuanya hening sejenak. Nick berasumsi penyerangnya sudah pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, sementara itu, ketiganya akhirnya tiba di gua, tempat pengendara motor wanita itu diserang sebelumnya. Mereka menemukan helm kosong berlumuran darah di sana, tepat ketika Richie muncul entah dari mana sambil tertawa. Ia meminta maaf, dan mengatakan ia meninggalkan camp karena tidak bisa tidur. Maka, mereka bertanya kepadanya tentang tas berisi ponsel, tetapi ia mengaku tidak mengambilnya. Saat kembali ke kayak, AJ bertanya kepada Richie apakah semuanya baik-baik saja, dan mengapa ia menghilang begitu saja. Richie tiba-tiba menuduhnya iri dengan kesuksesannya. Ia mengaku AJ menikahi gadis cantik seperti Maya, dan mendapatkan pekerjaan tanpa kerja keras, tetapi tetap saja itu tidak cukup baginya. Richie kemudian memberikan ponselnya kepada AJ, mengklaim bahwa ponselnya sekarang berfungsi. Hal ini membuat AJ menyadari bahwa Richie pasti telah memeriksa ponselnya, dan kini mengetahui perselingkuhannya. Ketika mereka tiba di kayak, mereka mendapati Nick hilang bersama kayaknya. Mereka mengira Nick meninggalkan mereka, tetapi menemukan pisaunya tergeletak di tanah. Kelompok itu kemudian menaiki dua kayak yang tersisa dan memutuskan untuk pergi sendiri. Namun, setelah mendayung beberapa saat, mereka menemukan kayak Nick di pantai, dan bertanya-tanya apakah ia masih di dekat mereka. Yang lain melihat sebuah panci di kejauhan dan mulai menyelidiki. Namun kemudian, mereka melihat pemandangan mengerikan kepala Nick mendidih di dalam panci, yang membuat mereka ketakutan setengah mati. Kelompok itu kini menyadari bahwa pemandu itu benar tentang para kanibal, dan segera kembali ke kayak mereka. Mereka mulai berlayar menjauh, tanpa menyadari bahwa seorang anggota suku sedang mengawasi mereka. Tak lama kemudian, pria itu muncul dari air dan langsung menyerang AJ. Yang lain bergegas membantunya, dan Maya menghantam orang buas itu dengan batu besar. AJ melukainya hingga tewas setelah menusuknya dengan pisau Nick. Sementara itu, seorang anggota suku lain mengawasi dari kejauhan, tetapi tidak turun tangan. Kelompok itu kemudian menyadari bahwa arus telah menyapu kayak mereka, sehingga mereka bergegas mencarinya. Setelah itu, anggota suku yang telah mengawasi itu mendekati temannya, yang berada di ambang kematian. Ia menancapkan kapak ke dadanya dan mengakhiri penderitaannya. Ia kemudian merobek jantung temannya, dan mulai memakannya sambil bersumpah untuk membalas dendam. Sementara itu, kelompok itu menyadari bahwa mereka telah kehilangan pandangan terhadap sungai beserta kayak mereka. Namun, hari segera mulai gelap, dan mereka tidak punya pilihan selain beristirahat malam itu. Mereka memutuskan untuk berjaga satu persatu, dan berniat untuk bergerak hanya ketika pagi tiba. Malam harinya, Richie yang berjaga pertama, dan Maya mendekatinya untuk berbicara. Ia kemudian memberitahu bahwa Jasmine akhirnya hamil setelah mencoba selama 3 tahun. Namun yang menyedihkan adalah, ia melakukan beberapa tes, dan menemukan bahwa bayi itu bukan miliknya. Bagaimanapun, Richie menyatakan bahwa ia mencintai istrinya dan telah memutuskan untuk tetap bersamanya. Setelah beberapa saat, AJ bertugas jaga, dan diganggu nyamuk. Ia pun mengambil lumpur dan mengoleskannya ke sekujur tubuhnya. Sementara itu, di kejauhan, kita melihat anggota suku yang tadi mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. AJ berbaring, membenamkan diri di lumpur. Tak lama kemudian, anggota suku itu kebetulan lewat, tetapi ia tidak menyadarinya. AJ memanfaatkan kesempatan ini, dan menyerang pria itu dengan pisau. Namun, anggota suku itu terlalu kuat dan dengan mudah menjatuhkan AJ dengan kapak. Untungnya, Richie muncul dan menyerangnya dari belakang, sementara AJ yang tak sadarkan diri terpeleset dan jatuh ke dasar celah. Beberapa saat kemudian, AJ terbangun dan melihat sekelompok anggota suku yang telah mengikat Richie dan berniat memakannya.
Sementara mereka teralihkan, Aje diam-diam merangkak di antara semak-semak dan mendekati temannya. Richie memohon bantuan, tetapi Aje dengan menyesal menjawab bahwa ia tidak dalam posisi untuk membantunya. Ia berjanji akan menyelamatkan gadis-gadis itu dan melarikan diri, meskipun Richie memohon agar ia tidak pergi. Tak lama kemudian, para anggota suku berkumpul di sekitar Richie dan melakukan ritual aneh dengan memotong tumitnya. Namun, tiba-tiba mereka melepaskannya, dan salah satu tetua menyentuh darahnya, lalu membuat seorang anak laki-laki menciumnya. Richie yang terluka tertatih-tatih melewati hutan dan mati-matian berusaha mencari jalan keluar. Namun, ia tersesat dan menyadari bahwa para anggota suku mengepungnya dari segala arah. Ia segera bertemu dengan anak laki-laki yang tadi, dan memohon bantuannya. Namun, anak laki-laki itu mendorongnya, menyebabkan sebuah pasak menembus jantungnya. Keesokan paginya, ketika para gadis bangun, mereka mendapati Aje berlumuran darah, dan Richie tidak terlihat dimanapun. Aje berbohong, dan mengaku bahwa Richie pergi mencari jeep. Tak lama kemudian, mereka bertiga berhasil menemukan jalan ke sungai, tetapi mereka panik ketika melihat seorang anggota suku mengikuti mereka. Mereka pun lari ke hutan lagi, dan mati-matian berusaha menghindari para penyerang. Namun sayangnya, Blow me down. I'm lighter than you. You'll be able to pull me back up. Jasmine tersandung jebakan, di mana sebuah pasak tajam menembus bahunya. Ia mulai menjerit kesakitan, jadi Maya mendesak Aje untuk melilitnya dengan tanaman rambat. Maya kemudian dengan hati-hati turun ke lubang untuk membantu temannya. Melihat kebaikan Maya, dengan panik Jasmine meminta maaf kepada Maya karena telah mengkhianatinya, tetapi Maya menenangkannya, meyakinkannya bahwa ia tahu segalanya. Maya kemudian menggunakan pisau untuk mencabut pasak Jasmine dengan hati-hati, yang merupakan proses yang menyakitkan. Setelah selesai, Aje menarik kedua wanita itu keluar dari lubang, dan mereka melanjutkan perjalanan, meskipun mereka terluka dan lemah. Setelah beberapa waktu, ketiganya akhirnya berhasil kembali ke sungai, di mana mereka menemukan salah satu kayak mereka. Hal ini sedikit melegakan mereka, tetapi karena tidak ada dayung, mereka kesulitan untuk bergerak cepat. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu tertidur, dan Aje tiba-tiba keluar dari kayak, dan kembali ke hutan. Ia kemudian merekam video di ponselnya tentang situasi mereka, dan bagaimana para kanibal mengejar mereka. Ia meninggalkan ponselnya di dahan pohon, dan memutar video dengan volume keras. Hal ini segera menarik perhatian seorang anggota suku, yang menemukan ponsel tersebut dan merasa penasaran. Aje memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya dari belakang, tetapi sayangnya, pria itu terlalu kuat. Ia tidak kenal ampun, dan menyiksa Aje dengan membenamkan wajahnya di lumpur dan mencekiknya. Ia kemudian mulai memukuli pria malang itu dengan kapak, yang membuatnya sangat lemah. Akhirnya, anggota suku itu mengikatkan tanaman rambat di leher Aje, dan membiarkannya tergantung di pohon. Ia juga memperhatikan dua perempuan yang lewat dengan kayak, dan bersiap menyerang mereka. Namun, Aje menemukan pisau tertancap di pohon, dan akhirnya ia melepaskan diri, sebelum melemparkan pisau itu ke anggota suku tersebut. Aje kemudian menyerang pria itu. Kedua pria itu terlibat dalam pertarungan sengit dan berdarah, sementara para perempuan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan kayak. Sepertinya semuanya sudah berakhir bagi Aje, tetapi ia segera berhasil mendapatkan senjata anggota suku tersebut dan menggunakannya untuk memutilasi kepala pria itu secara brutal dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Tak lama kemudian, Aje berenang sebentar dan berhasil mencapai kayak lagi. Namun ketika ia hendak memanjat, ia melihat beberapa orang suku telah berkumpul. Maya mendesaknya untuk naik ke kayak, tetapi Aje mengingat kenangannya dengan Richie dan merasa bersalah karena telah meninggalkan sahabatnya untuk mati. Ia pun memutuskan untuk membalas dendam dan kembali ke hutan sekali lagi, meskipun Maya memohon padanya untuk tidak pergi. Aje dengan marah mendekati orang-orang suku itu dan mulai menyerang mereka dengan kapak. Namun, orang-orang biadab itu akhirnya mengalahkannya dan membunuhnya.
Di adegan terakhir, Jasmine dan Maya mencapai tepi sungai. Dari sana mereka memanjat tebing besar. Setelah perjuangan itu, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan. Mereka segera bertemu dengan beberapa penduduk setempat, dan orang-orang ini dengan baik hati memberi mereka tumpangan kembali ke kota yang akhirnya mengakhiri cobaan mengerikan mereka. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.